yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Dan di antara kenikmatan yang benar-benar bisa kita rasakan sekarang adalah nikmat hidayah, nikmat keamanan, terutama dari musibah. Subhanallah, kalau kita lihat kondisi saudara-saudara kita di Sumatera, ya, ada yang keluarganya di Sumatera, ya. Aman tadi Pak? Alhamdulillah. Ya, kalau kita lihat kondisi di sana, subhanallah, ya, dari berita saja sudah ratusan orang yang meninggal. Betapa banyak orang yang kehilangan orang tuanya yang dia cintai, istrinya atau pasangannya yang dia sayangi, atau mungkin harus terpisah dengan anaknya yang begitu dia harapkan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita di sini aman, ya. Dan kalau lihat musibah, masih ingat ke apa yang kita baca jamaah? Kalau kita lihat musibah tuh kita baca apa? Kalau musibahnya, ya, misalkan apa, berkenaan dengan kita atau menimpa kita, maka apa? Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan supaya kita dihindarkan oleh Allah dari musibah serupa, apa doanya jemaah? Masih ingat ke? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hafal enggak jemaah? Enggak hafal. Nanti coba dihafalkan, nggih. Supaya apa tadi? Kita tidak ditimpa musibah yang serupa, ya. Musibah apa saja, Pak? Jenengan, ya, melihat orang yang musibahnya misalkan kecelakaan, jangan baca doa ini, insya Allah Allah akan jaga dari kondisi kecelakaan yang serupa, ya. Misalkan kita lihat orang musibahnya apa, mohon maaf, ya, ada gangguan mental, ODGJ misalkan, kita khawatir kita mengalami kondisi serupa, maka baca doa yang tadi juga, tidak masalah. Karena kata Nabi, siapa saja yang melihat orang yang mubtalan, diuji oleh Allah, kemudian baca doa ini, maka apa? Niscaya akan Allah hindarkan. Apa tadi? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana Allah telah apa? Afani, memeliharaku, menjagaku, memberikan kesejahteraan kepadaku, mimma btalaka bihi, dari apa yang menimpamu, ya, wa faddalani, dan Allah telah memberikan anugerah kepadaku, fadilah kepadaku, ya, berupa apa? Misalkan sekarang kita nggak kayak gitu, keamanan, kesehatan dan seterusnya, kan itu ya jamaah, ya, ala katsirin mimman khalaqa, ya, melebihi dari banyak makhluk yang telah Allah ciptakan, tafdilan, ya, dengan sebenar-benar anugerah atau pemberian. Demikian. Itu, ya, mestinya atau idealnya hafal, okay? Karena tidak ada satupun kita yang pengen ditimpa musibah yang serupa dengan apa yang telah menimpa siapapun dari saudara-saudara kita, entah di Indonesia atau di luar negeri, misalkan di Sudan, di Gaza, ya, mereka dalam kondisi yang subhanallah, ya, sangat memerlukan pertolongan. Ala kulli hal, kita syukuri nikmat Allah yang ada pada diri kita, dan kita doakan kebaikan untuk mereka, jamaah. Semoga Allah
menerima amal kebaikan dan mengampuni yang meninggal di antara mereka. Demikian pula untuk kita. Dan semoga Allah segera angkat musibahnya. Semoga Allah berikan solusi terbaik dari apa yang menimpa mereka. Alhamdulillah, kaum muslimin di Indonesia ini kayaknya kompak. Alhamdulillah, ada yang bantu dari sisi finansial, dari dana. Ada yang datang ke sana, ya, gotong royong saling tolong. Itu harus dijaga jemaah, karena tidak nyaman kalau misalkan kita hidup di masyarakat serba nafsi-nafsi katanya, sendiri-sendiri. Pokoknya kalau ada masalah ya kerjain sendiri, ya, selesaikan sendiri, nggak usah mengharapkan mengharapkan pertolongan orang lain, ya. Meskipun ya sebenarnya seorang yang beriman, orang yang bertauhid, tumpuan sandaran harapannya hanyalah Allah. Tapi kalau minta tolong kepada orang boleh tidak jemaah? Boleh tidak? Boleh. Setelah minta tolong kepada Allah, ya. Demikian. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Sebelum kita lanjutkan, ya, kita berharap agar Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini tema pembahasan kita masih berkaitan dengan bab taubat, dan mungkin kita tidak cukup satu hadis saja, karena hadis ini, hadis berikutnya itu masih berkaitan. Jadi tidak apa-apa, tidak satu-satu. Ya, terlebih lagi pembahasan atau temanya masih kurang lebih sama. Ya, biasanya saya bawa tablet yang layarnya lebar. Ya, sekarang pakai HP. Qadarullah. Kemarin tabnya rusak. Korban anak-anak. Ya biasa, anak-anak itu kan tingkahnya macam-macam. Itu tablet diinjak-injak. Qadarullah. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya beneran layarnya sekarang mengalami ghost screen, ya. Bisa gerak-gerak sendiri. Nih gitu. Alhamdulillah nggak sampai pecah. Gitu. Mungkin ada potnya yang kendor atau yang bagaimana nggak tahu saya. Yang penting ya kasihan. Kalau anak-anak injek-injek abahnya kan nyaman gitu kan. Tapi kalau injek-injek HP-nya, injek-injek tabletnya itu kan, ya kan, subhanallah, ya, perlu diingatkan itu. Baik jamaah sekalian, ya kita masuk ke hadis berikutnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, yang namanya siapa? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais. Kita akan seringnya dengar Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Oh, ternyata namanya Abdullah, anaknya Pak Qais, ya. Beliau dari Bani Ash'ar, ya, dan dulu pernah kita ceritakan tentang kisah hijrahnya bersama keluarga besarnya. Semoga Allah meridhai beliau dan seluruh sahabat yang lainnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabda Nabi jamaah? Nabi bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamaah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musi'un nahar, supaya hamba-hambanya yang melakukan keburukan di siang hari bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bin nahar,
dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa jamaah? Sama, liyatuba musiiul lail, agar orang yang melakukan keburukan di malam harinya bertaubat kepadanya. Dan itu terus Allah lakukan hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan pernah sakit Pak di tengah malam? Malam-malam sakit, tapi ternyata di rumah tidak ada obat. Pernah Pak? Pernah? Apa yang dicari? Biasanya yang dicari ya apotek yang buka 24 jam. Nah kita ini punya banyak penyakit juga jamaah ya. Selain penyakit fisik, penyakit dosa kita yang menggerogoti keimanan, mengurangi pahala, mengurangi ketakwaan. Ini perlu diobati. Cuman rasanya tidak sakit. Itu loh. Ya, cuma apa? Rasanya nggak sakit, nggak kerasa di fisik kita. Kecuali bagi hati orang yang beriman. Hatinya orang beriman kalau misalkan salah Pak, rasanya sakit kayak kalau tubuhnya sakit. Ya, seperti tadi, misalkan dia sadar di tengah malam, niscaya dia akan segera nyari obat. Nyari apotek yang buka 24 jam. Demikian. Setiap kali orang yang beriman sadar terhadap kesalahannya, hendak mengobati penyakit dosanya, penyakit hatinya, maka apa? Dia akan langsung lari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat firman Allah dalam surat Ad-Dariyat jemaah? Fafirru ilallah. Allah tuh perintahkan kepada kita, maka hendaklah kalian segera lari kepada Allah. Lari segera kepada Allah. Jangan sampai kita hanya lari kalau misalkan ada kondisi-kondisi fisik yang membahayakan. Sedangkan kalau ada dosa, bahkan dosa besar, kita tidak peduli. Padahal mana yang lebih bahaya jamaah? Tentunya apa? Bagi orang yang beriman yang lebih membahayakannya adalah dosa-dosanya. Yang sewaktu-waktu kalau misalkan apa? Allah mencabut nyawanya. Dan dia nggak tahu kapan jemaah. Ternyata dia belum taubat darinya. Ya ancamannya, na'udzubillah, ya neraka. Terlebih lagi jemaah, kalau misalkan kondisinya dua hal tadi ada. Kebayang jemaah, misalkan kita sakit parah, mungkin sampai di opname. Kemudian kita ingat, kita ini punya dosa besar, entah pernah menyembah kepada selain Allah, pergi ke dukun, pernah minta kepada selain Allah. Pas saat itu pula kita sakit keras. Kondisi kita kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala gak senantiasa membukakan pintu taubatnya, kita mau apa? Sebentar lagi misalkan kita divonis dokter meninggal dunia, gak lama hidupnya. Kalau misalkan Allah gak bukakan pintu taubat untuk kita, bagaimana? Berarti apa jamaah? Dari hadis ini kita paham Allah itu begitu sayang terhadap kita. Sayang luar biasa kepada kita. Gak kayak kita. Kalau kita misalkan ada orang salah kepada kita, biasanya apa? Gak pengen ketemu sama dia. Dia ada, Pak. Biasanya kayak gitu, nih. Enggak, insya Allah. Okay? Kalau bapak-bapak di sini, insya Allah ya, ibu-ibu juga ya, pemaaf, baik-baik semua, insya Allah ya. Nah, tapi banyak orang-orang yang demikian. Bukan hanya apa? Kalau ada orang salah sama dia, bahkan subhanallah, saking zalimnya Pak, dia salah pun malah dia yang menyombongkan dirinya. Itu manusia jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala enggak seperti itu jamaah.
Allah itu sayang sekali kepada kita. Makanya apa? Tidak ada satupun waktu dari 24 jam kecuali Allah bukakan pintu taubatnya kepada kita. Siapa yang mau datang, Allah siap ngasih taubat kepada dia. Itulah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar yang melakukan dosa di siang hari bertaubat kepadanya, dan sebaliknya siapa yang melakukan dosa di malam harinya, Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa membentangkan tangannya membukakan pintu taubat baginya apabila ia mau menyesal dan kembali kepadanya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pertama dari hadis tadi apa, jamaah? Hadis ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hamba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah, sudah kita singgung juga. Pelajaran kedua apa tadi, jamaah, kira-kira? Pintu taubat itu selalu terbuka sampai kapan? Iya, sampai kiamat. Sampai apa? Masa malam dan siang dari dunia ini hilang. Alias apa? Sampai matahari terbit dari barat. Demikian. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga apa lagi, jamaah? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, tentang apa? Celaan bagi orang yang suka menunda-nunda taubatnya. Kebayang jamaah, kalau misalkan kondisi kita seperti tadi, sakit parah, atau misalkan bukan kita lah, misalkan anak kita sakit parah, malam hari demam tinggi tiba-tiba. Ya. Kemudian apa? Kita sengaja tunda-tunda. Oh, enggak apa-apa. Udah tahu misalkan istri kita, istri mau lahiran. Udah bukaan, tahu, udah pengalaman misalkan, ya. Kemudian enggak apa-apa, santai aja. Gimana jadinya, jamaah? Ya, akan jadi kondisi yang fatal terhadapnya. Itu enggak mau loh kita, jamaah. Bagaimana dengan dosa kita? Sedangkan orang yang beriman masih ingat, orang beriman itu memandang dosanya bagaikan dia sedang berada di bawah sebuah tebing atau gunung yang sewaktu-waktu bisa longsor menimpanya. Kapan saja. Kalau dia nggak segera meninggalkan dosanya tadi, niscaya apa? Gunung itu, tebing itu yang akan longsor menimpanya. Demikianlah makanya apa? Allah senantiasa membukakan tangannya, membukakan pintu taubatnya kepada kita. Itu isyarat apa? Jangan suka nunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau taubat sekarang, bisa, Allah siap ngasih. Ya, kalau kita misalkan nanti baru sadar, baru terketuk hati kita, ingat kesalahan kita, langsung minta ampun kepada Allah. Allah kasih. Allah kasih selalu pintu taubat itu kepada kita, jamaah. Maka jangan sampai ada perasaan segan. Itu tipu daya iblis, jamaah. Ngerasanya apa? Nggak pantas, udah banyak salah. Ya, akhirnya apa? Ngerasa minder untuk minta ampun kepada Allah. Nggak boleh, jemaah, nggak boleh. Justru penghambaan, pintu ubudiyah, pintu ubudiyah, pintu penghambaan seorang hamba kepada Allah yang paling dekat itu apa? Adalah menyadari kelemahannya. Ya itu dulu. Kalau dalam kajian akidah sering disinggung itu, demikian. Baik jamaah. Kalau misalkan kita diingatkan tentang firman Allah yang memerintahkan kita apa? Bersegera untuk taubat kepadanya, ya kayak tadi, surat Ali Imran ayat 133. Ya, Allah berfirman apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi taubat itu jamaah, Allah bukan nyuruh apa? Ya sekedar taubat saja di dalam Al-Qur'an. Tidak hanya seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Wasari'u, bersegeralah kalian. Suruh cepat-cepat jemaah. Suruh buru-buru sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalkan safar di jalan perjalanan jauh, pengen ngebut, pengen cepat sampai, maka apa? Allah ini yang sekarang nyuruh kita, buru-burulah kalian
bersegeralah kalian untuk apa? Menuju ampunan Allah dan juga surganya yang apa? Luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Pernah ngukur langit dan bumi ya? Tidak pernah. Tidak mampu gitu. Ya. Itu disiapkan oleh Allah untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan cirinya banyak misalkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, berinfak dalam kondisi sempit maupun lapang maupun sempit. Sebisanya tetap dia infak di jalan Allah. Kemudian dia wal kadhiminal ghaidh, dia nahan amarahnya, nahan emosinya, padahal kalau ngamuk bisa, ya. Mau marah bisa, tapi apa? Ditahannya, Masya Allah. Ya, wal 'afina 'anil nas, jadi orang yang pemaaf terhadap orang lain, jemaah. Jadi orang yang pemaaf terhadap kesalahan orang lain, tersinggung sesakit apapun hatinya, dia maafkan. Ya, karena apa? Dia tahu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kebaikan itu seperti tadi. Itu yang khusus yang Allah sebutkan. Kemudian setelah itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ini kan kalau misalkan biasanya ada nyetel ngaji itu kan sering dibunyikan ini. Ya, itu kalau dulu waktu kecil saya sampai hafal sampai sekarang. Karena di kampung dulu biasanya menjelang maghrib itu ada yang nyetel kayak gitu di masjid atau di musola dekat rumah. Ya. Dan kalau misalkan orang bertakwa ini, siapa mereka di antara cirinya? Kalau mereka fa'alu fahisyah, melakukan tindakan yang buruk, yang keji, yang tercela, audhalamu anfusahum, atau mereka mendolimi dirinya sendiri, melakukan dosa, jemaah. Langsung apa? Zakarullah, mereka ingat Allah. Ingat Allah, bukan mengabaikan Allah, ingat. Ya, justru apa? Dia mengingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Akhirnya mereka langsung minta ampun kepada Allah, dan mereka sadar wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang bisa ngasih ampunan dosa selain Allah? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tapi mereka juga habis itu enggak sengaja untuk terus-terusan melakukan dosa tersebut. Ya. Sedangkan mereka sudah sadar. Itu isyarat tobat. Ya. Atau misalkan kalau kita ingat dalam surat Al-Hadid ya, ayat 21 kalau tidak salah. Ya, Allah sebutkan apa? Mirip. Tapi lafalnya beda. Kalau tadi sari'u segeralah, Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid apa? Sabiqu, berlomba-lombalah. Jangan mau kalah sama yang lain, jemaah. Kalau kalian lihat misalkan, kita lihat kawan kita Masya Allah, ya sudah duluan untuk apa? Kembali ke jalan yang benar. Okay? Duluan memperbaiki diri. Jangan sampai kita apa? Terlambat. Itu teguran dari Allah itu. Tuh, kawan ente itu udah mau tobat sekarang. Masa ente nggak mau? Kayak gitu. Makanya apa? Allah berikan lafal yang berbeda dalam surat Al-Hadid. Sabiqu. Lomba-lombalah kalian. Cepet-cepetanlah kalian. Ya, jangan balapan di jalan. Tapi ila maghfiratin min rabbikum wa jannah juga. Ya. Lombalah kalian menuju ampunan Allah dan juga menuju surganya yang luasnya ka'ardhis samawati wal ard, ya, seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, dijanjikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, demikian. Itu adalah karunia Allah yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi. Jadi, tadi poin keberapa? Poin keempat dia tadi. Apa? Tentang apa? Ya, hadis tadi berkaitan dengan atau ya dalam hadis tadi ada pelajaran tentang tercelanya menunda-nunda taubat. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Terus yang berikutnya, ya, di dalam hadis tadi juga menjelaskan tentang batas akhir waktu taubat. Yang merupakan apa jamaah? Masih ingat salah satu syarat diterimanya taubat. Kan sudah kita tambahkan 2 selain 3 yang sudah umum itu ya.
Jadi para ulama selain menyebutkan ada penyesalan, ya, kemudian meninggalkan dan berusaha atau bertekad tidak mengulangi, ya, yang pertama lebih pokok lagi apa? Masih ingat? Harus ikhlas. Dan yang terakhir apa jamaah? Ya, masih dalam masa aktif. Ya, masih dalam masa taubat. Waktu taubat. Makanya dalam hadis ini jelas ada apa? Salah satu batas akhir pintu taubat. Apa tadi? Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, nggih. Baik. Dan kita sudah tahu, pernah singgung, nggih, bahwasanya batas akhir taubat itu terbagi menjadi dua. Ada batasan umum dan ada batasan individual. Individual itu bahasa sederhananya apa, jemaah? Ya, personal. Ya, masing-masing orang. Ada batasan am yang umum untuk seluruh makhluknya, seluruh manusia. Ya, di zaman manapun. Ya, dan yang kedua ada batasan yang khusus lah gitu, nggih, berkaitan dengan perorangan. Kalau yang hadis ini kira-kira yang mana jemaah? Yang umum atau yang khusus? Yang umum. Nggih. Siapa saja misalkan, Masya Allah, jenengan misalkan di antara jenengan ada yang hidupnya panjang, umurnya sampai 100 tahun lebih, ratusan tahun. Pengen, Pak? Pengen. Biasanya enggak pengen orang, Pak. Karena apa? Nggih, kalau misalkan kemarin masih ingat, nggih, panjang umur dalam ketaatan itu nggih berkah, alhamdulillah. Tapi kalau panjang umur kok isinya keburukan, ya apalagi hidup di tengah-tengah fitnah, susah, sumpek sampai hidupnya, ya, maka apa? Doa aja kepada Allah, minta yang terbaik. Kalau hidup lebih baik, maka apa? Ya, dihidupkan dalam kebaikan. Ya, kalau apa? Ternyata wafat lebih baik, maka apa? Maka minta dipulangkan. Oke. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi nggih. Jadi hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan batasan umum. Yakni apa tadi? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Berarti misalkan ya jenengan kayak tadi nggih, ada yang umurnya ratusan tahun, ya, padahal lahirnya sama, barengan tahun ini misalkan. Ratusan tahun. Akhirnya apa? Sampai kiamat, ya. Maka apa? Ya, sama haknya untuk taubat itu sama dengan orang yang lahir di tahun berikutnya atau 100 tahun berikutnya misalkan. Sama-sama punya hak taubat secara umum, ya. Karena batasan umumnya apa? Sampai hari kiamat. Ya. Kalau sudah hari kiamat ya tidak bisa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik." Ya, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, orang-orang yang kufur itu mereka enggak lain, mereka itu sukanya apa? Nunggu-nunggu. Sedangkan yang ditunggu mereka apa? Enggak lain kecuali ya biasanya apa? Nunggu malaikat. Malaikat diutus oleh Allah menurunkan adab. Atau apa? Misalkan mereka mengharapkan apa? Gak mau beriman mereka. Kecuali kalau Allah sendiri yang datang. Ya. Atau mereka nunggu tanda-tanda kebesaran Allah menimpa mereka. Atau mereka lihat di depan matanya. Ya. Mereka gak bakal mau beriman. Ya, orang-orang yang ingkar. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Tapi jamaah, kalau misalkan hari di mana sebagian dari ayat-ayat Allah itu datang, maka apa? Kalau dia mendapatinya tanda kebesaran Allah itu berupa musibah yang harus menimpa mereka,
Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u nafsan imanuha. Kalau dia beriman saat itu, enggak bakal manfaat imannya. Jadi kalau misalkan dia nunggu, mana ada kiamat. Akhirnya beneran ada kiamat. Matahari terbit dari barat. Oh, sekarang saya beriman. Terlambat. Sudah terlambat. Habis masa taubat. Ya. Lam takun amanat bil qabl, yang dulunya belum pernah iman ya jamaah ya. Au kasabat fi imanihi khaira. Ya, kalau misalkan dalam keimanannya enggak pernah melakukan kebaikan apapun, nyesal sekarang, habis masa melakukan amal kebaikan. Nah, qul intadhiru inna muntadhirun. Nabi disuruh oleh Allah untuk bilang apa? Udah tunggu aja, kalau memang kalian selalu ingkar kayak gitu, tunggu aja, kami juga nunggu. Ya demikian, subhanallah. Ya. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, ada batasan khusus. Batasan ya setiap orang. Ini kalau misalkan dari ayat Al-Qur'an, sebenarnya nanti hadis berikutnya berkaitan dengan ini nggih. Tapi kalau kita bahas sekarang ya mungkin kita singgung ayat-ayat Al-Qur'annya dulu. Ya. Yang pertama apa? Surat An-Nisa ayat 18. Allah berfirman apa? Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat itu bukan buat orang-orang yang melakukan keburukan. Belum selesai ayatnya jemaah. Belum selesai. Ya. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Kemudian kalau sudah datang masa kematiannya, sudah sekarat dia, baru bilang apa? Ya Allah, aku taubat sekarang. Ya. Itu bukan taubat yang dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi taubat itu bukan nunggu wafat. Taubat bukan nunggu sekarat, jemaah. Ya kalau sekarat masih apa? Masya Allah ya, masih bisa diselamatkan, masih ada jeda waktu yang ya belum nyawa itu sampai di tenggorokan, maka apa? Insya Allah masih diterima oleh Allah. Tapi apa? Kalau misalkan sudah sampai di tenggorokan, makanya dalam hadis berikutnya, malam yugharghir, sebelum apa? Ada suara yang umumnya keluar dari orang yang dicabut nyawanya. Ya, demikian. Pernah ngawani jamaah orang yang sulit wafatnya. Ya. Nyawanya dicabut oleh Allah, timbul suara dari dadanya atau dari tenggorokannya. Ya. Sebagai gambaran sakitnya ruh dicabut oleh malaikat maut. Itu yugharghir. Bahasa terjemahannya biasanya sebelum nyawa ini sampai di tenggorokan. Demikian, ya. Jadi, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Taubat yang benar itu bukan seperti tadi. Orang melakukan keburukan, kemudian kalau sudah datang ajalnya baru bilang, ya Allah aku taubat sekarang. Bukan kayak gitu. Ya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Tidak pula bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir. Ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Mereka itu orang-orang yang kami siapkan bagi mereka azab yang sakit. Azab yang pedih. Demikian. Ya. Lanjut. Ayat serupa. Kisah tentang siapa jamaah? Tentang Fir'aun. Yang Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 99:1. Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahr." Dan kami buat Bani Israel itu mampu menyeberangi lautan. Pakai apa? Pakai kapal. Enggak jamaah. Ya, enggak pakai kapal. Dan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang berkahnya pasrah kepada ketetapan Allah. Allah suruh, kamu lari ke laut. Nggak punya kapal, pokoknya lari ke sana. Ternyata apa? Allah kasih jalan keluar yang nggak bisa dinalar. Nabi Musa pentung. Maksudnya laut jadi apa? Tongkatnya dipukul kan? Ya, lautnya terbelah. Subhanallah. Jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Bani Israel pun lolos, bisa nyebrang. Ya. Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Maaf, ya. Baghyaw wa adwa. Mereka dibuntuti, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya baghyan wa adwa, dengan penuh kedoliman, siap hajar mereka, siap nyiksa.
dan penuh permusuhan. Gimana tuh? Ya, pernah dikejar orang yang penuh permusuhan? Naudzubillah, jangan ya, jangan cari musuh. Ya. Tapi yang jelas kalau misalkan contoh saja misalkan, okay, jenengan misalkan lihat kondisi di Sudan, orang yang nggak jelas ya, di antara mereka mendolimi kaum muslimin, diburunya, ya kemudian apa? Seakan-akan musuh, hendak dihajarnya sepuasnya, subhanallah, ditembaknya, dikuburnya hidup-hidup, naudzubillah misalkan. Ya, maka apa? Maka kondisinya lebih parah Fir'aun dahulu, niatnya mereka untuk melukai atau menzalimi orang-orang Bani Israil. Ya. Hatta idza adrakahul gharaqu qal, sampai tatkala ya dia sudah dikepung oleh dinding lautan. Sudah Allah gerakkan untuk apa? Menenggelamkan. Dia bilang apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang ya Allah, aku beriman terhadap ilah yang mana Bani Israel iman kepadanya. Ya, terhadap Allah, terhadap sesembahan yang Bani Israel iman kepadanya. Sekarang, ya, setelah apa? Lautan mengepungnya, lautan menenggelamkannya, baru bilang apa? Aku beriman sekarang, aku beriman sekarang. Ya. Wa ana minal muslimin. Dia bilang apa? Sekarang aku jadi orang muslim. Siapa bilang kayak gitu? Firaun. Firaun muslim ya, Pak. Nggak diterima oleh Allah. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidi. Sekarang Firaun. Kok baru sekarang itu? Al-ana, apakah sekarang? Ya, sedangkan sebelumnya kamu sudah penuh kemaksiatan, penuh dengan kedurhakaan, dan kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang menimbulkan kerusakan. Allah nggak terima lagi taubatnya karena apa? Sudah datang ajalnya. Ya, demikian. Itulah dalil mengenai apa? Atau dalil Al-Qur'an mengenai batas akhir taubat untuk masing-masing orang. Okay. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis tadi juga apa jamaah? Ada salah satu dari asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda hari kiamat yang besar. Apa tadi? Matahari terbit dari barat. Yang besar lagi apa contohnya? Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj, Dukhon, sebagian ulama bilang keluarnya atau turunnya, mohon maaf ya, turunnya Nabi Isa. Sebagian ulama bilang apa? Ya, Imam Mahdi datang, ya, demikian. Baik, sudah waktunya azan nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salat. Semoga
Lanjut lagi nggih jamaah nggih. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah dan mungkin kita singgung hadis berikutnya karena masih berkaitan dengan poin ini. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang terkandung dalam hadis tadi juga adalah penetapan sifat tangan bagi Allah. Ya, penetapan sifat tangan bagi Allah. Baik jamaah, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya membentangkan tangan di sini maksudnya adalah gambaran tentang selalu terbukanya pintu taubat darinya. Meskipun demikian, maka apa? Tidaklah digunakan ungkapan seperti tersebut, seperti membentangkan tangan, kecuali bagi yang mohon maaf, memiliki tangan. Ya, demikian. Makanya apa? Dari hadis ini pula tetap bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di antara sifat dzatiyah Allah adalah memiliki tangan, tapi tangan yang tidak serupa sama sekali dengan tangan makhluk, tangan yang akal manusia tidak mungkin bisa membayangkannya, dan kita tidak boleh mempertanyakannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana kaifiyahnya hendak boleh kita bahas, ya. Demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Pelajaran berikutnya juga apa kira-kira? Kata para ulama berkaitan dengan hadis ini adalah apa? Hendaklah seorang yang beriman itu harapan dan juga rasa takutnya berimbang. Ya, hendaklah seorang yang beriman itu harapan dan rasa takutnya kepada Allah itu berimbang. Ya. Tapi kadang memang kata sebagian ulama ada masa misalkan nih, kalau lagi muda maka apa yang dikuatkan itu rasa takutnya, ya. Sedangkan kalau sudah semakin tua yang dikuatkan adalah rasa harapnya. Jelas nggih? Karena apa? Kalau masih muda itu biasanya ya karena masih perkasa, darahnya masih mendidih, ya, darah muda, maka apa? Maka biasanya semangatnya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan atau dorongan nafsunya lebih besar. Okay. Makanya apa? Dia harus berusaha menanamkan rasa takut yang lebih besar pula kepada Allah. Tapi kalau sudah semakin tua, misalkan semakin senja usianya, ingat dosa-dosanya, jangan putus asa, okay? Jangan putus asa. Makanya apa? Tadi kata para ulama, yang dikuatkan kalau sudah semakin tua adalah harapannya kepada Allah. Tapi kedua hal ini harus ada, nggih. Kedua hal ini harus ada, karena tidak mungkin orang akan benar-benar berharap kepada Allah kalau dia tidak takut kepada Allah. Ya, kalau dia nggak punya rasa takut terhadap hukuman Allah, nggak mungkin dia berharap ampunan Allah, kan gitu. Ya, demikian pula sebaliknya. Ya, orang yang nggak takut kepada Allah, nggak takut kehilangan pertolongan Allah, ya, maka apa? Nggak bakal punya harapan kepada Allah. Selalu menyandarkan kepada dirinya sendiri. Baik jamaah, makanya apa tadi? Ya, faedah yang terakhir dari hadis tadi apa? Yang bisa kita singgung malam ini, hendaklah seorang yang beriman memiliki atau menyeimbangkan antara harapan terhadap ampunan Allah, ya, kalau khusus dengan hadis tadi nggih, harapan terhadap ampunan Allah dengan rasa takut terhadap hukuman dan juga luputnya masa taubat atau peluang taubat dari dirinya, ya. Jelas nggih? Demikian, ya. Jadi kita diajarkan oleh Nabi agar kita berharap kepada Allah, ya. Kita salah mengharapkan apa? Ya berarti mengharapkan ampunan Allah. Ya, kemudian kita takut kepada Allah, takut dosa yang kita lakukan ini mengakibatkan keburukan kepada kita, ya, dan juga punya rasa takut yang lain pula apa tadi? Takut kalau misalkan hidup lama tapi apa? Peluang yang senantiasa dibukakan oleh Allah untuk taubat ini selalu kita sia-siakan, selalu kita lewatkan. Demikian,
ya, takut luput, nggak bisa taubat. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang berikutnya yang pendek-pendek ini mungkin kita singgung secara singkat saja nggih. Nah, hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba," siapa saja yang taubat kepada Allah, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, niscaya Allah akan berikan taubat kepadanya. Ini penguat penegasan bagi hadis yang tadi. Ini juga riwayat Imam Muslim. Jadi kita nggak perlu ya merinci lagi, insyaallah cukup ya kita ingat-ingat kembali faedah dari hadis sebelumnya ya. Jadi Nabi bersabda apa? Siapa saja yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, niscaya Allah akan berikan taubat kepadanya. Yang sungguh-sungguh tapi taubatnya tidak main-main ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrid. Ini sudah kita singgung tadi ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menerima taubat seorang hamba ma lam yugharrid. Syaratnya apa? Selama nyawanya, ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Demikian ya, ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau katakan sebagai hadis yang hasan. Ya, dari sana kita paham dari mana ulama merinci ada dua ya batasan taubat bagi seorang hamba. Ya, ada batasan umum dan juga ada batasan khusus bagi setiap orang sesuai dengan umurnya. Demikian cukup insyaallah kita akhiri. Atau sebelum itu ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Terutama untuk yang menyampaikan, Allah berkahi majelis-majelis kita. Ya. Allah catat yang kita lakukan ini sebagai salah satu tabungan kebaikan di sisinya dan Allah lipat gandakan pahalanya. Minta apa lagi sama Allah? Boleh, minta aja. Harapan banyak-banyak kepada Allah itu bagus-bagus saja dan nggak ada yang susah untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.